Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayu Rahmatillah dari Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor NPM 232151114 dari kelas 2023D. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai pembelajaran identitas trigonometri untuk memenuhi tugas basis. Nah, disimak baik-baik ya videonya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai materi dari identitas trigonometri, kuis, dan terakhirnya yaitu kesimpulan dari materi identitas trigonometri. Nah, apakah kalian tahu apa itu identitas trigonometri? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari identitas trigonometri. Mengutip buku yang ditulis Al Krismanto, identitas trigonometri adalah suatu relasi atau kalimat terbuka yang memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap pengganti variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Identitas trigonometri sangat penting dalam matematika dan fisika karena memungkinkan kita untuk menyederhanakan persamaan dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, ini untuk pengertian dari identitas trigonometri. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan identitas trigonometri. Salah satu contoh penerapan identitas trigonometri dalam matematika adalah menyelesaikan persamaan trigonometri yang kompleks. Dengan menggunakan identitas trigonometri, kita dapat menyederhanakan persamaan tersebut dan menyelesaikannya dengan lebih mudah. Dan ada juga penerapan identitas trigonometri pada fisika. Contoh penerapan identitas trigonometri dalam fisika adalah dalam menghitung besarnya gaya pada benda yang bergerak melingkar. Dalam hal ini, identitas trigonometri juga digunakan untuk menghubungkan besarnya kecepatan sudut dengan besarnya kecepatan linier dan jari-jari lingkaran. Untuk contoh pada penerapan identitas trigonometri seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus-rumus dasar pada identitas trigonometri. Sebelum kita memulai pada identitas trigonometri, kita harus juga mengetahui rumus-rumus dasarnya terlebih dahulu. Yang pertamanya itu sin alfa. Kita ingat bahwasannya sin itu adalah sin demi, depan per miring. Nah, kita harus bagaimana ya? Depannya itu garis yang ada pada depan pada sudut segitiga. Segitiganya yaitu segitiga siku-siku dan miringnya itu adalah garis miring yang panjang. Nah, kita boleh garisnya itu dengan beri nama depannya itu dengan Y, miringnya itu dengan R. Maka jadinya sin alfa sama dengan Y per R. Nah, sin alfa ini kita kalikan dengan R, maka menghasilkan Y sama dengan sin alfa kali R. Maka menghasilkan R sin alfa. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai cos alfa. Kalau cos itu yaitu cosami, samping per miring. Sampingnya itu adalah alas dari segitiga siku-siku. Nah, sampingnya kita boleh beri nama dengan X. Dan miringnya masih tadi yang garis miring yang bisa diberi nama R. Nah, maka dari cos itu kan tadi cosami, maka X per R. Nah, cosnya itu kita kalikan dengan R, maka X sama dengan menghasilkan R cos X sama dengan R cos alpha. Nah, kita bisa ulang lagi ya. Tadi itu sin itu depan per miring atau Y per R. Dan untuk cos adalah cosami, samping per miring, X per R. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita harus ingat dulu pada rumus dasar yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, kita harus ingat kalau semisalnya nanti diketahuinya sin kuadrat alfa,
Kalau ditanyakannya sin kuadrat alfa, maka sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Kenapa bisa seperti itu? Kan rumus awalnya itu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Kan yang ditanyakannya sin kuadrat alfa, maka cos alfanya kita pindah ruaskan menjadi yang berawalnya positif, ketika pindah ruas menjadi negatif. Maka sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Begitupun sebaliknya mengenai cos. Cos itu kita bisa dengan menggunakan cos alfa itu adalah cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, kita lanjut lagi pada rumus dasar, yaitu yang terakhirnya adalah tan alfa. Tan itu kita ingat bahwasannya tan itu tanda depan per samping. Depannya itu kan saya tadi udah bilang yang ada di depan sudut. Depannya itu diberi nama Y, sampingnya itu yang alasnya maka X. Maka tan itu Y per X. Nah, kita ingat bahwasannya tadi yang di atas yang tadi telah saya jelaskan, bahwasannya Y per X itu adalah Y-nya itu adalah sin dan X-nya itu adalah cos. Maka tan itu sama dengan adalah sin per cos. Nah, kita ingat-ingat lagi bahwasannya tan itu sama dengan sin per cos. Nah, untuk selanjutnya dari rumus dasar ini memiliki kebalikannya. Contohnya seperti halnya pada, kita lihat dulu pada sin. Sin alfa itu kebalikannya kosekan alfa. Kan tadi sin itu Y per R. Otomatis kalau kebalikannya itu kosekan alfa itu adalah R per Y. Atau bisa juga 1 per sin. Nah, untuk kebalikan dari cos yaitu sekan alfa. Kan tadi cos itu X per R ya. Otomatis sekan alfa itu adalah R per X atau 1 per cos alfa. Untuk tan itu, kan tan tadi itu telah dijelaskan mengenai sin per cos. Nah, kan ini kebalikan dari tan alfa itu adalah kotangan alfa. Maka kebalikannya adalah cos per sin. Atau bisa juga disebut 1 per tan. Nah, kalian di sini bisa memahami pada rumus-rumus dasar. Nah, ini saya baru bisa menjelaskan mengenai rumus-rumus dasarnya terlebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan dan selisih dua sudut. Dan yang pertamanya itu pada sinus. Sin alfa tambah beta menggunakan rumus sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, kita cari dulu luas segitiga dari luas segitiga ABC. Menggunakan setengah kali alas kali tinggi. AC kali BC, sudutnya yaitu sin alfa tambah beta. Luas segitiga. Nah, kita pakai segitiga dulu yang ADC, maka menggunakan 1 per 2 dikali AD dikali CD. Alasnya itu AD dan tingginya itu adalah CD. Nah, selanjutnya menggunakan luas segitiga sebelahnya yaitu luas segitiga BDC. Sama halnya menggunakan rumus 1 per 2 dikali alas dikali tinggi. Alasnya itu di sini BD dan tingginya itu adalah CD. Maka dari hasil semuanya tadi kita jumlahkan. Maka luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ADC ditambah luas segitiga BDC. Maka kita tinggal substitusikan hasil yang tadi. Maka menghasilkan setengah 1 per 2 AC dikali BC sin alfa tambah beta sama dengan setengah AD kali CD ditambah setengah BD kali CD. Nah, untuk selanjutnya setiap garis itu mempunyai sisi aktifnya, yaitu maka kita ganti menjadi 1 per 2 B dikali A sin alfa tambah beta sama dengan 1 per 2 B sin alfa dikali A cos beta ditambah setengah A sin beta dikali B cos alfa. Nah, kita satukan karena kan banyak yang sama, maka menghasilkan setengah
AB sin alfa tambah beta setengah AB sin alfa cos beta ditambah setengah AB sin beta cos alfa. Nah, karena ini semuanya ada 1/2-nya, maka karena semuanya ada setengahnya, maka kita bagi semuanya, maka menghasilkan 1. Kalau 1 jadi tidak ditulis, maka menghasilkan rumus sin alfa ditambah cos beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Nah, maka kita menggunakan sistem komutatif, maka menghasilkan sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, untuk penjumlahan pada sinus seperti ini. Kita lanjut dengan selisihnya. Nah, selanjutnya untuk selisih pada sin alfa kurangi beta, yaitu menggunakan rumus sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Masih sama kedudukannya dengan seperti halnya tadi penjumlahan, melainkan bedanya ini mah menggunakan selisih. Nah, kalian pasti bertanya-tanya dari mana dan kok bisa sih bisa menggunakan rumus ini? Nah, kita bisa menggunakan rumus tadi pada penjumlahan, yaitu sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, pada selisih ini kita betanya ubah menjadi negatif. Nah, maka sin alfa ditambah min beta sama dengan sin alfa dikali cos min beta ditambah cos alfa dikali sin min beta. Nah, dari sini karena min dikali positif, maka hasilnya adalah benar. Nah, hasilnya adalah negatif. Maka menjadi sin alfa kurangi beta sama dengan, kita ingat bahwasannya jika ada cos dikali dengan min x, maka tetap menghasilkannya itu adalah cos, maka hasilnya positif. Tetapi bila sin dikalikan dengan negatif, maka sinnya akan menjadi negatif. Saya ulangi lagi, bila ada cos pada satuan cosnya itu adalah negatif, maka tetap hasilnya adalah positif. Tetapi jika pada sin seperti halnya dikalikan dengan negatif, maka sin berubah menjadi negatif. Maka menghasilkan rumus sin alfa kurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta. Nah, ini kan tadi saya udah bilang kalau misalnya cos itu akan menjadi positif. Maka sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa min sin beta. Nah, dari sini karena pada cos alfa dikali sin min betanya itu ada minnya, ketika positif dikali min maka menghasilkan min. Maka menghasilkan rumus sin alfa kurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Nah, seperti ini pembuktian pada rumus selisih sinus. Saya akan lanjut lagi pada kosinus. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjumlahan dan selisih kosinus. Untuk kosinus itu sedikit berbeda ya. Kita bermulainya yaitu menggunakan pada pembuktian selisih. Nah, cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, untuk pembuktiannya itu kita menggunakan rumus jarak antara dua titik. Maka PQ sama dengan akar dari X1 dikurangi X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurangi Y2 pangkat 2. Nah, kita ubah X-nya itu menjadi cos dan Y-nya itu kita ubah menjadi sin. Maka cos alfa dikurangi cos beta kuadrat ditambah sin alfa dikurangi sin beta. Nah, kuadrat. Nah, itu untuk persamaan pertama. Untuk yang keduanya yaitu aturan kosinus, A kuadrat ditambah B kuadrat A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa.
Maka PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah OP kuadrat dikurangi 2 dikali OQ dikali OP cos alfa kurangi beta. Nah, untuk ini kenapa ada PQ, OP? Nah, kita lihat A dan B dan C-nya itu adalah sisi aktif dari garis PQ, OQ, dan OP. Dan yang lainnya kita bisa lihat di segitiganya. Untuk persamaan pertama disubstitusikan ke persamaan kedua. Maka PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah OP kuadrat dikurangi 2 OQ dikali OP cos alfa dikurangi beta. Maka akar dari cos alfa dikurangi cos beta kuadrat ditambah sin alfa dikurangi sin beta kuadrat sama dengan OQ kuadrat. Nah, kenapa ini bisa menggunakan cos alfa kurangi cos beta? Nah, kan PQ di atas itu kita telah ketahui yaitu cos alfa dan yang lainnya. Jadi kita substitusikan ya persamaan satu disubstitusikan ke persamaan kedua yang tadi telah diucapkan. Maka OQ kuadrat ditambah OP kuadrat dikurangi 2 OQ dikali OP cos alfa dikurangi beta. Maka cos kuadrat alfa dikurangi 2 cos alfa dikali cos beta ditambah sin kuadrat alfa dikurangi 2 sin alfa dikali sin beta ditambah sin kuadrat beta menghasilkan 1 ditambah 1 dikurangi 2 dikali 1 dikali 1 cos alfa dikurangi beta. Kita bisa lihat ya pada segitiganya. 1 ditambah 1 dikurangi 2 cos alfa. Nah, kita lanjut ya. 1 ditambah 1 dikurangi 2 cos alfa dikali cos beta dikurangi 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan 2 dikurangi 2 cos alfa dikurangi beta. Nah, kita jumlahkan. Maka 2 dikurangi 2 cos alfa dikali cos beta 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan 2 dikurangi 2 cos alfa kurangi beta. Maka 2 ini ya 2 yang itu kita bagi maka menghasilkan 1, maka menghasilkan min 2 cos alfa dikali cos beta sama dengan 2 sin alfa sin beta sama dengan min 2 cos alfa kurangi beta. Karena ini semuanya ada min 2 sama, maka kita sederhanakan. Maka menghasilkan rumus cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta sama dengan cos alfa dikurangi beta. Atau pada sifat komutatif yaitu cos alfa dikurangi beta adalah sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Untuk pembuktian rumus pada selisih kosinus. Nah, kita lanjut dengan pada penjumlahan kosinusnya. Nah, kita lanjut dengan penjumlahan pada kosinusnya. Menggunakan rumus cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, pasti bertanya-tanya pembuktiannya seperti apa sih? Nah, kita menggunakan rumus pada selisih terlebih dahulu, selisih yang tadi kita telah buktikan. Cos alfa kurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, untuk ini kita betanya ubah menjadi min. Maka cos alfa dikurangi min beta sama dengan cos alfa dikali cos min beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Ingat bahwasannya yang telah tadi saya jelaskan pada sinus, jika cos itu melawan pada negatif, maka menghasilkan positif. Jika sin itu sebaliknya, maka menghasilkan cos alfa. Nah, min dan min menghasilkan positif. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa min sin beta. Kenapa yang cosnya malah positif? Kan tadi saya telah jelaskan. Maka karena ini yang awalnya pada penjumlahan, karena ada negatif, maka ketika positif menghadapi negatif, maka menghasilkannya negatif. Maka terbuktilah cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta.
Dan untuk yang terakhirnya yaitu tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Untuk pembuktiannya yaitu tan itu adalah sin per cos, maka sin alfa tambah beta per cos alfa tambah beta. Kita tinggal substitusikan pada rumus sin alfa tambah beta dan cos alfa tambah beta yang telah kita tadi buktikan. Maka untuk sin alfa tambah beta yaitu sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta per pada cos alfa tambah beta yaitu cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, dikali 1 per cos alfa dikali cos agar lebih mudah maka kita kali 1 per cos alfa dikali cos beta per 1 per cos alfa dikali cos beta. Maka menghasilkan rumus sin alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Maka ketika ada yang sama kita sederhanakan, maka menghasilkan rumus sin alfa kurangi cos alfa sin alfa per cos alfa ditambah sin beta per cos beta per 1 dikurangi sin alfa dan sin beta per cos alfa dan cos beta. Dari mana hasil ini? Hasil penyederhanaan yang di atas. Maka menghasilkan karena sin per cos itu adalah tan, maka sin per cos itu kita ganti menjadi tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Untuk pembuktiannya seperti itu. Nah, untuk tan pada pengurangannya itu tan alfa kurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Kita ingat bahwasannya tan itu sin per cos, maka sin alfa dikurangi beta per cos alfa kurangi beta. Kita substitusikan pada persamaan yang telah kita tadi buktikan di atas. Maka pada sin alfa dikurangi sin beta, sin alfa dikali cos beta kurangi cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Tidak lupa kita kalikan dengan 1 per cos alfa dikali cos beta per 1 per cos alfa dikali cos beta. Maka menghasilkan sin alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Kita sederhanakan dari persamaan ini, maka menghasilkan sin alfa per cos alfa dikurangi sin beta per cos beta per 1 ditambah sin alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Ingat bahwasannya sin per cos itu adalah tan, maka sin per cos itu kita ubah, maka menghasilkan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Untuk selanjutnya kita lanjut ke latihan soal. Nah, untuk yang nomor pertama, tentukan nilai dari tan alfa dikurangi kotangan alfa per tan alfa ditambah kot alfa. Nah, kita ingat kita bisa menggunakan pada rumus seperti. Nah, kita ingat bahwasannya tan itu adalah sin per cos dan kot itu kotangan alfa itu kan kebalikan dari tan, maka cos per sin alfa. Nah, sama halnya dengan ini. Karena ini ada yang sama ya, kita bisa buktikan ini catatannya. Karena ada yang sama, kita sederhanakan, dan ketika telah disederhanakan maka menghasilkan sin kuadrat A kurangi cos kuadrat A per sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Ingat pada rumus yang sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu berapa hasilnya?
1 kan. Nah, maka menghasilkan sin kuadrat A dikurangi cos kuadrat A sama dengan 1. Maka hasilnya pada soal nomor 1 itu yaitu sin kuadrat A dikurangi cos kuadrat A per 1. Nah, ini untuk catatan jawabannya. Bisa kalian lihat ya. Nah, untuk nomor 2-nya yaitu tentukan nilai dari sekan alfa dikurangi tan alfa kuadrat. Ingat bahwasannya sekan itu adalah kebalikan dari cos. Maka jadi 1 per cos alfa dikurangi tan itu adalah sin per cos. Maka sin alfa dikurangi cos alfa. Maka kita kuadratkan dan menghasilkan 1 dikurangi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Maka sama dengan ketika telah dikuadratkan 1 dikurangi sin kuadrat alfa dikali 1 dikurangi sin kuadrat alfa per 1 dikurangi sin kuadrat alfa ditambah 1 ditambah sin kuadrat alfa. Nah, ketika telah ini ternyata ada yang sama, maka kita sederhanakan dan menghasilkan 1 dikurangi sin kuadrat alfa dan 1 ditambah per 1 ditambah sin kuadrat alfa. Kalian bisa lihat pada jawaban yang dalam ini telah saya lihat. Nah, dari sini mungkin untuk nomor 3 dan nomor 4 dan nomor 5 kalian bisa kerjakan. Dan untuk nomor 3 menggunakan rumus sin alfa ditambah beta dan nomor 4 cos alfa tambah beta dan yang nomor 5 tan alfa tambah beta yang telah tadi saya jelaskan. Mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.